Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Nur Hasanah dan nama kelompok saya Diki Ramadansyah, Muhammad Hairul, dan Norjihan. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah perjuangan bangsa. A. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pra kemerdekaan. Perang Pasifik semakin berkecamuk, tentara sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat semakin mantap. Sementara Jepang mengalami kekalahan di mana-mana, pasukan Jepang yang berada di Indonesia bersiap-siap mempertahankan diri. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dibagi dalam 2 wilayah kekuasaan berikut. A. Wilayah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Makassar meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. B. Wilayah Komando Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya. Pusat komando untuk seluruh kawasan Asia Tenggara terdapat di Dalat, Vietnam. Serangan tentara sekutu sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Setelah menguasai Pulau Irian dan Pulau Morotai di Kepulauan Maluku pada tanggal 20 Oktober 1944. Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, menyerbu Kepulauan Leyte, Filipina. Penyerbuan ini adalah penyerbuan terbesar dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Pulau Leyte. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya boleh dikumandangkan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Persiapan proklamasi. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat terdesak. Angkatan Perang Amerika Serikat sudah tiba di daerah Jepang sendiri dan secara teratur mengebom kota-kota utamanya. Ibu kota sendiri, Tokyo, boleh dikatakan sudah hancur, menjadi tumpukan puing. Dalam keadaan terjepit, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri yang merupakan front terdepan, yakni Burma dan Filipina. Tetapi kemudian kedua bangsa itu memproklamasikan lagi kemerdekaannya lepas dari Jepang. B. Pembentukan dan perkembangan awal Republik Indonesia. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di rumah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan acara segera dimulai pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting berikut. Yang pertama, mengesahkan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Koritsu Jundi Kosake yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Dalam masa pemilihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. C. Peristiwa-peristiwa heroik pasca kemerdekaan. A. Pertempuran 5 hari di Semarang. B. Pertempuran Surabaya. C. Pertempuran Medan Area. D. Bandung Lautan Api. E. Pertempuran Laut Aruk.
D. Sejarah pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Penerapan demokrasi Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada suasana tradisional dari masyarakat terjajah inlander menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama, terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Sejarah pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Sejarah pada masa era reformasi 1998 sekarang, setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintah, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaan atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya masa tidak percaya kepada institusi pemerintah DPR dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya semacam reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang syarat dan nuansa KKN. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer, ABRI, Golkar, PP, dan PDI. Dalam yang dilakukan oleh pemerintah Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, diantaranya A. Merekapitulasi perbankan, B. Merekonstruksi perekonomian Indonesia, C. Melidulasi beberapa bank bermasalah, D. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga dibayar Rp 10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan
disampaikan oleh IMPM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.